Dan sesuai data yang ada di kami, bahwa Kelurahan LBK ini juga ada satu cagar, diduga cagar budaya itu kelenteng. Nah, itu ketiga cagar budaya ini yang tentunya pada pertemuan siang hari ini kami memohon agar Bapak Lurah, Bapak Ketua LPM, teman-teman yang bertugas di sini mungkin bisa dapat memberikan informasi-informasi yang penting, yang akurat, sehingga kami bisa dapat mendata. Kemudian, nah, untuk penetapan cagar menjadi cagar budaya tentu ada tahapan-tahapannya yang harus kita lewati sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Yang pertama, kita harus mendata, menginventarisir, kemudian kita harus mendaftar. Setelah kita mendaftar, baru kita lakukan penetapan bahwa misalnya gereja Kota Kupang atau rumah residen atau Tugu Pancasila ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Kupang. Nah, itu tahapan-tahapan itu yang tentu harus kita lewati, dan satu tahapan kita sudah memulai, itu hari ini kita sudah melakukan pendataan dan inventarisir. Dan pada momen hari ini, siang hari ini, kami mohon dukungan dari Bapak Lurah dan Bapak LPM. Mungkin masih ada data-data lain yang diduga cagar budaya atau data-data yang tadi saya sebutkan, bisa memberikan informasi kepada kami. Kami sangat berterima kasih sehingga bisa mendukung kami untuk sampai pada tahap penetapan. Nah, setelah penetapan baru tentunya kami bisa untuk bicara menyangkut anggaran untuk pemeliharaan. Nah, kami kendala di situ. Sudah 2 kelurahan yang kami turun, mereka meminta perhatian pemerintah untuk menyiapkan anggaran. Sebagai contoh, kuburan yang di Nuhila, Kerkhof Nuhila, itu banyak warga yang tentu minta kami untuk segera minta bangun pagar. Jadi kami bilang, kami di dinas tentu sangat mempunyai harapan seperti Bapak Ibu, tetapi kendalanya di payung hukum. Nah, kami di pemerintah birokratnya cukup ini. Kalau belum ada payung hukumnya yang jelas, tentu anggarannya agak susah. Karena untuk ketuk palu itu kan kita harus melalui sidang dewan, dan itu agak rumit. Jadi ini langkah awal yang sudah kami lakukan, dan kami mohon dukungan dari Bapak Ketua LPM dan teman-teman semua di sini agar bisa membantu kami. Mungkin dari saya hanya itu saja, Bapak Lurah. Nanti ada beberapa hal teknis yang nanti disampaikan oleh teman saya, Bapak Nus Beng, kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Kabit. Mungkin Pak Nus mau sampaikan. Baik, terima kasih atas izin Ibu Kabit, Bapak Lurah yang saya hormati, dan juga Bapak Ketua LPM, kawan-kawan pejabat eselon 4 yang ada di kantor LLBK yang saya hormati, adik-adik magang ya. Saya mungkin hanya sampaikan beberapa hal teknis saja yang berkaitan dengan cagar budaya. Jadi menurut undang-undang itu yang masuk di dalam cagar budaya itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah benda yang seperti tadi Ibu Kabit sudah sampaikan, ada piano, ada lonceng segala macam, dan juga yang bisa diketemukan di masyarakat, tetapi itu kriterianya harus usia 50 tahun paling kurang, dan dia mempunyai nilai historis, nilai sejarah, dan dapat dipelajari oleh orang lain. Misalnya kita punya kelewang gitu, kelewang pusaka ya, dulu kita bayi moyang pakai peperangan yang Belanda. Nah itu kan bisa, asal dia bisa ada nilai sejarah, itu bisa. Itu benda. Pertama benda cagar budaya, yang kedua bangunan cagar budaya. Kalau di LLBK ini ada banyak, tetapi yang ini ada rumah, ada gereja tua, ada rumah residen, ada kelenteng. Tapi sekarang kelenteng keluarga lain.
Kalau kelenteng sebenarnya kan di Bapak ya tahu, Bapak kita yang tahu di Arjuna Gunung Sebelah, tapi sekarang tidak ada lagi. Nah, itu kalau contohnya. Oh iya, ada kelenteng di sini, ada pantai Tedis juga. Sekarang tinggal puing-puing. Nah itu ada bangunan. Terus yang berikut adalah struktur. Benda bangunan struktur. Struktur itu macam seperti bunker-bunker Jepang yang dong cor-cor ke tempat persembunyian atau gua-gua pertahanan. Nah itu disebut dengan struktur cagar budaya. Dan yang keempat adalah situs. Situs itu, di dalam satu situs terdapat beberapa cagar budaya. Ada benda, ada struktur. Seperti gereja tua itu disebut situs. Situs gereja tua Kota Kupang. Karena di dalam itu ada bangunan, ada benda-benda cagar budaya ada di situ. Nah, yang kelima ini kawasan. Nah, kalau umpama ke depan kawasan Kota Lama ini dikembangkan untuk menjadi kawasan Kota Lama seperti di Jakarta atau Semarang seperti Kota Tua, maka ini disebut dengan kawasan cagar budaya karena ada gedung bekas gedung bioskop, ada pabrik es, gedung PLN di Kampung Solo, dan SD Gimit Monopui, semua itu masuk cagar budaya. Sampai di Fontaine, masuk Kota Tua semua. Yang penjara tua, sekarang tinggal puing-puing. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa ditetapkan menjadi cagar budaya ada beberapa kriteria. Itu yang tadi kami sudah sampaikan. Jadi pertama kita harus inventarisir. Kita harus data dan kita harus buat narasi, latar sejarah. Seperti ini narasi yang kita buat, walaupun belum lengkap, tetapi harus ada narasi yang orang bisa pelajari. Kalau kita kan kita orang tua, kebiasaan kita baik di timur maupun di NTT pada umumnya, kebanyakan kita pakai budaya tutur. Nah, ketika penutur meninggal, maka sejarah yang panjang lebar ini hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, kami dari bidang kebudayaan kan menginisiasi ada dalam bentuk brosur juga. Saya bilang untuk akurasinya tidak terlalu ini, yang penting kita cari sesuai yang kita bisa. Nanti kalau ada orang baca dan ada masukan-masukan, kita perbaiki. Karena dari waktu ke waktu pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, kenapa kita mesti cari narasi? Supaya kita bisa daftar seperti tadi disampaikan. Karena setiap cagar budaya harus bisa didaftarkan. Didaftarkan di mana? Didaftarkan di pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Oleh siapa? Bisa oleh perorangan ataupun lembaga-lembaga masyarakat ataupun pemerintah. Jadi macam kayak Bapak pegang kumbang pusaka yang dulu dipakai untuk raja-raja minum begitu, turun temurun, Bapak bisa daftarkan masuk benda cagar budaya. Tetapi penguasaannya tetap ada di Bapak. Bapak tidak kasih di pemerintah. Tapi kalau Bapak dengan senang hati bilang saya mau taruh di museum, puji Tuhan, dan itu ada apresiasi dari pemerintah untuk pemegang benda-benda cagar budaya itu. Nah, ketika sudah didaftar, maka di kota atau level kabupaten kota itu ada satu tim yang disebut dengan tim ahli cagar budaya yang dibentuk berdasarkan surat keputusan wali kota atau bupati level kabupaten kota. Ini tim cagar budaya, tim ahli cagar budaya terdiri dari sejarawan, arsitektur tapi yang peminatan bangunan-bangunan tua, dan juga ada orang ahli geografi, ahli geodesi. Mereka ada di situ. Mereka melakukan kajian-kajian secara akademik. Apakah ini benda, ini bangunan, ini struktur situs, dia memenuhi syarat sesuai undang-undang atau tidak? Kalau memenuhi syarat, maka tim ahli ini akan memberikan rekomendasi kepada wali kota. Maka wali kota akan mengeluarkan satu surat keputusan penetapan benda cagar budaya ataupun cagar budaya menjadi cagar budaya tingkat Kota Kupang. Nah, kalau sudah sampai ditetapkan, maka itu kita bisa bicarakan tentang bagaimana kita pelihara dia, bagaimana kita lestarikan dia. Karena itu menyangkut dengan anggaran. Tetapi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya ada komponen penting yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian, yaitu peran serta masyarakat. Tentunya tidak perlu kita mesti kasih uang banyak-banyak, tapi minimal
kita menjaga kebersihan supaya cagar budaya ini jangan hilang atau jangan punah. Misalnya ini struktur ada, tapi tiap hari kita buang ini kotoran, buang kotoran, lama-lama itu struktur hilang. Nah, itu tugas peran serta masyarakat ada di situ. Oleh karena itu kenapa hari ini kita datang di sini, kita minta pertemuan singkat dengan Bapak Lurah dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh kita ASN yang ada, karena ini juga hal serius yang dilakukan oleh pejabat wali kota sekarang tentang kolaborasi. Kita berkolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan besar yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Saya kira ini beberapa hal teknis yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir mungkin kami butuh masukan. Apalagi Bapak Ketua LPM ini tahu betul ini sejarah di wilayah ini. Dan juga mungkin ada masukan dari kawan-kawan, silakan. Kita tidak ada diskusi. Hanya kita butuh masukan-masukan apa harapan-harapan dari Bapak Lurah, kami akan catat dengan baik untuk kami nanti akan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Saya serahkan kembali ke Bapak Lurah. Baik, terima kasih. Menyangkut dengan cagar budaya, kita berbicara tentang cagar budaya berarti kita berbicara data, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabi tadi. Setelah pendataan berarti ada pencatatan di sana. Contohnya seperti ini, Pantai Kopan. Pantai Kopan itu yang biasa dulu disebut Pantai Tedes itu kira-kira teman-teman punya cerita itu apa? Karmana? Sehingga dari cerita itu dia melahirkan satu ide, gagasan. Untuk itu usulan-usulan ini nanti disampaikan oleh Pak Ketua LPM yang terlama di Kota Kupang ini, Ketua LPM LLBK, dan beliau adalah tokoh masyarakat yang ada di LLBK. Mungkin harapan kami pemerintah, Pak Ketua bisa memberikan beberapa masukan sehingga menjadi pegangan untuk kita kelurahan dan dinas pendidikan. Itu harapan kami. Baik, Bapak Ketua LPM, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan demikian. Pertama, kami puji syukur pada Tuhan kita semua dapat berkumpul di sini berbicara tentang siklus. Saya bukan terlalu tua di sini, masih banyak ada lebih tua tapi sudah meninggal. Tapi mungkin dasar-dasar itu kita banyak dapat informasi dari orang-orang tua yang sejak dulu di keluar LBK, dan ada video yang sekarang kita lihat LBK itu tahun 1983 itu jembatan ini, selat ini masih dengan kayu, dan ada residen Belanda itu anak-anaknya main di situ, serta di gang daripada kelurahan ini masih situsnya asli, bangunan-bangunan peninggalan waktu mereka di Kupang, datang di daratan timur Kupang itu menempatkan di sini. Kita orang-orang timur asli masih pakai selimut di bawah, di atasnya pakai baju, terus kemudian yang ibu-ibu pakai kebaya. Semua rata-rata berpakaian begitu dan jual hasilnya ke wilayah ini. Pertemuan pertama sini baru dia berkembang ke sana. Waktu Bung Karno datang di Kupang, itu pertama kalinya jalan di Jalan Siliwangi, dan mereka masih gontong dengan angkat dengan kayu pikul ke samping. Beliau menginap di samping bioskop raya. Itu di situ itu desain bangunan peninggalan Bung Karno semua itu.
Sampai sekarang masih ada, cuma sudah bikin tempat pasar di situ. Udah tahu lagi sebenarnya tempat-tempat itu perlu kita rawat dan bikin yang baik untuk pengunjung-pengunjung yang ingin berziarah ke Kota Kupang, melihat sejarah yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini dari semua data ini di Gereja Kota Kupang betul, Tugu Pancasila sudah betul. Tugu Pancasila ini dulu di Jakarta pernah dibahas di konsultan se-Indonesia tentang Tugu Pancasila pertama di Indonesia di mana. Mereka semua bingung, tidak tahu di mana. Akhirnya ada yang muncul sebut di Kota Kupang, monumen Pancasila pertama setelah Bung Karno dari Enden mungkin Makasih yang bangun ini. Tapi saya lihat ini monumen begini, ini ada di Sore, Keva dan Atambua, satu daratan timur ini. Ya dulu dibuat monumen Pancasila di daratan timur semua sini dulu. Jadi ini yang saya pernah bahas dengan beberapa konsultan di Jakarta. Yang kecil itu monumen Pancasila itu pernah dibahas di Jakarta. Mereka konsultan di seluruh Indonesia tidak tahu di mana monumen Pancasila pertama bangun di Indonesia, ternyata di Kupang baru seterusnya. Nah, itu yang saya tahu dengar dari teman kebetulan di Jakarta. Jadi informasinya itu kita dapat. Nah, kelenteng di wilayah LBK adalah kelenteng lain yang sekarang masih ada. Kemudian konsumsi macam kelenteng Cung itu ya sama kayak dari keluarga Siang Cung, Pitobi sama Sylvester Cung sama itu mereka berkeluarga, termasuk dengan pendiri juga Kupang Sulung Budi itu. Dia punya Abu Yud. Karena saya yang ambil itu tempat, saya tahu sejarah. Kemudian mereka pindah di Kelapa Lima. Nah itu orang punya orang tua yang dulu itu yang bangun Kupang pertama itu tempat abunya di situ, berarti tempat abu itu biasa orang Tionghoa biasa bikin untuk anak cucu tahu regenerasi data di situ, ada bukunya, cari meninggal tahun berapa, tanggal berapa, semua lengkap di tiap-tiap kelenteng itu datanya begitu. Itu tujuan kelenteng adalah menyimpan data tentang sejarah keturunan yang ada, itu ada tersimpan di dalam tiap-tiap kelenteng. Mungkin ke kelenteng lain itu ada sejarah tentang keluarga lain yang berada di Kota Kupang. Nah, selain kelenteng lain, ini tadi 3 yang disampaikan dari catatan pendidikan dan kebudayaan. Saya pikir yang paling penting di sini adalah pelabuhan. Pelabuhan ini masih ada sisi-sisinya. Itu adalah sejarah pertama dari mulai dari Jepang, Belanda, Cina, masuk semua, India, Belanda, semua itu melalui pelabuhan ini. Satu-satunya pelabuhan di Pulau Timur adalah pantai, dulu pantai Lai-Lai Bisikopan itu di sini. Jadi itu sejarah, termasuk kita mau ke Rote, Sawu, semua itu pelabuhannya di sini dengan perahu kapal. Itu yang perlu dicatat dan dimasukkan dalam sejarah, karena saya lihat perlu direnovasi, diperbaiki, karena foto-foto dulu ada semua dan orang-orang yang dulu berdiri di pelabuhan ini semua itu ada semua, dokumentasinya ada semua, sehingga perlu dilestarikan karena itu satu sejarah yang luar biasa di Pulau Timur ini pertama kali. Kan pertemuan raja-raja juga di pelabuhan sini. Itu jadi itu yang perlu ya saya kasih informasi. Selain daripada pelabuhan itu ada juga ada salah satu yang perlu diperhatikan itu di sini di depan Tugu ini ada satu bangunan yang sudah rumput tutup, itu toko pen, itu toko peralat tulis, toko buku pertama di Kota Kupang. Iya, iya, iya.
Tapi mungkin kita perlu ingatkan lagi di sini sejarah rumah makan, restoran, semua orang-orang tua dulu nikahnya di sini. Itu pantai laut, restoran, bukan Tedis. Tedis itu anak kemarin. Dia baru di Kupang ini setelah dia pulang dari Australia, dia di sini. Dia itu baru jangan bikin sejarah, dia Tedis di sini. Bukan saya ini dia, tapi memang kenyataannya begitu. Pantai laut. Saya jadi nikah di situ juga. Mungkin Pak Wali Kota juga pesta nikah di situ. Itu yang perlu saya sampaikan. Terus mungkin yang bangunan-bangunan, ya itu dinas peternakan dulu mungkin di situ. Itu rumah-rumah peninggalan presiden. Dinas peternakan di sebelah gereja. Presiden itu ada fotonya juga dulu. Terus yang rumah asli dulu orang Tionghoa di Kupang masih ada satu di pojok dekat terminal, itu rumput sudah pohon sudah di atas bangunan. Orangnya tidak ada, memang ada tapi mereka tidak. Ya biasa kalau kita lihat bangunan yang begitu itu peninggalan dulu karena dia bentuk masih kayak rumah-rumah Cina. Itu tidak tulis itu nama gedung, tapi peninggalan bangunan asli waktu orang Tionghoa berada di Kupang, dia membangun itu. Yang tempel dulu kita tidak kenal juga. Sudah dulu ada satu di situ, di pojok sudut itu. Itu kalau dipugar, direnovasi, mungkin bikin restoran China, mungkin orang berturun. Terus yang residen Belanda itu, saya lihat di Semarang. Itu bangunan-bangunan itu bisa bikin restoran-restoran yang bersejarah. Jadi mungkin mereka bisa bikin cari peninggalan-peninggalan taruh dalam resto di situ, kafenya. Itu ramai sekali, banyak pengunjung senang masuk ke tempat-tempat yang begitu. Di Semarang bulan lalu saya di sana sudah lihat semuanya mereka atur begitu. Dan selain itu mungkin yang itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua LPM. Menjadi berkembang, ada pelabuhan Lai-Lai Besi Kupang dan ada rumah residen, ada dan untuk itu mungkin masih ada Maeda, mungkin masih ada. Terus yang saya masih kecil, saya biasa saat orang tua saya bawa dapat kapal itu main sambil sini, kapal Egon biasa kami pakai kapal Egon maksudnya. Lalu di situ ada takaran panas kalau biasa kalau sebut ini dalam pos 1, bisa dalam pos 1. Dari tempat potong air di sini, mandi di sini, mandi di sini. Dari pasir belum ada tembok-tembok begini, masih langsung turun. Dari kapal itu datang langsung naik ke darat. Dari kapal itu kasih turun barang, kasih turun motor itu langsung seperti ini. Dari atas kapal langsung ke pasir, ke tanah. Cuma ada tembok besar, belum. Tembok itu kebahannya kayak ini. Meninggal. Ada di tempat. Baik, terima kasih. Betul, Pantai Bersatu itu dia lebih ramai lagi apabila tapi dia antara Toko Arjo dan Tempat. Itu para Jeffrey, mama, papa, tidak salah. Naik gunung ke sini. Saya dan menurut itu juga tan itu Mama desa, sama naik gunung keluar dari pas kerja itu di apa waktu ini. jadi betul ya, itu Pantai Pos 1 itu
kegiatan yang paling ramai itu apabila musim tahun baru Cina. Itu tempat kita datang pilih-pilih uang koin. Di situ juga. Ada di laut. Ya, ada di kali. Tapi dari kali itu laut. Yang setiap hari. Oke, makasih Maeda. Mungkin Ma Ellen Matres ada mau tambahkan? Pak Kim sudah 22 tahun di Kelurahan LLBK. Jangan bosan-bosan Pak Kim. Silakan. Kelenteng Lai itu mesti diperjelas lagi tentang nama dari Kelenteng Lai, karena beberapa orang tua termasuk Pak Iwan dan yang jaga di situ itu mereka mengatakan bahwa itu bukan nama Kelenteng Lai tapi namanya Rumah Abu. Jadi itu mesti ditelusuri sehingga jadi jelas namanya itu apa, masih Kelenteng Lai atau ya. Makanya kita harus mencari lebih jelas lagi nama dari itu Pak, Kelenteng Lai, karena kita bilang Kelenteng, mereka bilang Rumah Abu. Nah itu ya. Kelenteng Lai itu nama keluarga. Kalau Abu itu dari keluarga orang Selai yang diambil pada waktu mati itu Abu di kuburan itu diambil taruh di Koci, semua titik di situ. Nah itu tertulis namanya dan dia punya sejarah itu sehingga disebut Kelenteng Lai tempat Abu orang Selai. Itu yang pertama. Ini kedua juga menyangkut tempat yang Kelenteng Lai itu di depan itu kan jalan masuk. Sudah beberapa kali dari pihak kelurahan berusaha untuk membongkar, memindahkan. Ada beberapa warga yang tinggal di sekitar situ, yang mana menurut cerita bahwa itu bukan milik dari warga itu, tetapi itu jalan umum yang dipakaikan waktu kejadian katanya pasar kasih ya, pasar Aspelita terbakar, maka mereka dipindahkan ke situ. Tapi sampai saat ini ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa itu milik mereka. Jadi mungkin pada kesempatan ini kita dari pihak kelurahan minta supaya kalau bisa dari dinas terkait atau melalui dinas pendidikan ini bisa menyampaikan ke bagian PN supaya bisa mengikuti bahwa itu masuk dalam jalan umum, bukan milik pribadi atau orang. Jadi Baik, terima kasih Pak Kim. Silakan. Saya mau cerita mungkin saya tidak tahu apakah di samping kantor kelurahan lama itu ada peti mati. Mungkin dulu ada ceritanya seperti apa, ini itu bisa juga apa? Iya, peti mati itu Peti mati model pisang begitu, karena itu maksudnya untuk ada yang meninggal mau cari peti yang tebal, orang Cina ingin tebal itu sampai ribet mati. Itu dia di kampus itu oleh waktu itu panitianya bapak orang Andre Menote, dia di Menote punya bapak, dia yang bayar untuk itu, jadi yang taruh di situ memang dipesan waktu itu masih lurahnya ya masih ada, karena mau angkat itu seberat. Kemudian kecil pisang, bentuk pisang, jadi kecil jadi mati. Di mana? Di samping kantor kelurahan. Nah itu ada dia pesan apa sesudah kok dia rimba kok pesan meninggal dia itu dia angkat sampai rumah sesudah. Yang berapa masih itu Pada waktu itu zaman Pak Jil, berapa tahun berapa? Tahun Dia sudah berusia hampir.
Mungkin saya mau sampaikan sedikit yang sejarah di Jalan Hasanuddin, itu gedung yang peninggalan kita buat di yayasan sekarang, itu dulu peninggalan yang menikmati tempat itu dulu sekolah Tionghoa, terus SMA. Tapi cerita sebenarnya ada dua sekolah Tionghoa, satu yang di Jalan Cendrawasih di sebelah Kampung Solo, itu yang sekarang ada warung-warung orang Jawa semua. Itu tempat dulu dipinjam oleh Pak Camat, waktu Camat Ibu Teokil di sana, pinjam untuk pakai sementara, tapi sekarang sudah dikasih kontrak, terus orang Jawa yang kontrak, nggak tahu uangnya masuk di mana. Kalau dokumennya itu ada tersimpan di Korem, satu di Sakti dan di Menteri Dalam Negeri. Itu gedung-gedung yang dititipkan. Terus kemudian waktu yang di belakang Jalan Hasanuddin itu waktu zaman Pak Pitalo, kita dari yayasan ajukan surat permohonan dan prosesnya sampai di Jakarta. Waktu itu dari biro PEN juga bantu untuk proses ke Departemen Dalam Negeri. Terus dari Korem 1 bantu untuk proses di Menangkan. Nah, itu sudah serahkan ke yayasan. Tapi sejarahnya itu gedung itu waktu dulu dinikmati waktu zaman penjajahan Jepang, dipakai untuk konstitusi. Orang-orang semua diperiksa, ditahan di situ. Terus setelah Jepang selesai, Belanda yang dipakai. Nah, di dalam gedung situ tidak salah tulis 1883. Dibangun, iya, bangun itu gedung. Ada di bagian rangka yang kayu palang gitu, ada ikat kain merah. Nah, itu. Jadi kita lihat itu waktu pergantian atapnya baru terbaca. Jadi memang gedung itu sudah cukup lama dibangun dan sekarang digunakan oleh Yayasan Kebupaten saya. Itu saja yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih Pak Ketua LPM. Jadi Bu Kabid, ada penambahan beberapa situs sejarah, tetapi kita harus mendata supaya data ini lengkap. Kita bisa inventarisir dan kita bisa mendaftarkan. Itu semua kita harus memiliki data yang jelas, data yang benar, sehingga seperti Bu Kabid bisa menetapkan sebagai situs sejarah. Mungkin itu dulu dari kami. Kami memberikan kesempatan kepada Ibu Kabid dan Pak Nus untuk bisa berjelaskan kembali dengan beberapa usulan yang kami dapat. Kepada Ibu Kabid saya persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua LPM. Sesuai data yang ada kepada kami itu masih ada 3 situs, 3 cagar budaya. Namun melalui pertemuan ini kita tambah lagi, berarti ini menjadi PR bagi kami. Menjadi PR bagi kami di bidang kebudayaan dan juga tentunya dari teman-teman di kelurahan yang mempunyai wilayah. Oleh karena itu mungkin melalui momen ini bisa kita kerjasama yang baik dari Bapak Lurah, Bapak Ketua LPM dan teman-teman semua supaya kita sama-sama mencari data-data sehingga pada saat pendaftaran itu sejarah adanya cagar budaya itu, karena kalau pada saat pendaftaran itu kan kita harus daftar dan menceritakan, mendeskripsikan cagar budaya tersebut
sejarah dibangunnya atau sejarah ditemukannya, tahun berapa, ukurannya seperti apa, itu kita harus tahu semua. Makanya beberapa tempat yang kita datang itu kita harus ukur, kuburan saja kita ukur, panjang, lebar, luas wilayah, cagar budaya itu kita harus tahu semua. Tentunya itu menjadi PR bagi kami dan kami minta kerjasamanya. Terus yang berikut, pada kesempatan hari ini juga kita sudah menyiapkan banner. Ini hasil dari kemarin yang kami turun monitoring. Jadi kita mendistribusikan sesuai data-data yang kita dapat. Jadi Pak Lurah, ini mungkin pada kesempatan hari ini ini hasil dari kemarin kita monef. Jadi kita menyerahkan ke kelurahan supaya ini menjadi bagian dari informasi kepada mungkin warga ataupun masyarakat yang datang ke kelurahan bahwa di kelurahan LBK itu ada beberapa potensi cagar budaya yang tentunya menjadi situ sejarah di kelurahan LBK. Terus yang berikut terakhir saya terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi kami Dinas Pendidikan. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.